Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maula yang baik, hari ini meskipun mendung-mendung, saya punya kegiatannya adalah sertifikasi halal. Ada klien, ada pengusaha yang ingin perusahaannya didaftarkan dalam sertifikat halal melalui skema reguler. Kita nanti akan datang, ketemu dengan orangnya, dan jalan-jalan ke rumah potong hewannya yang menjadi sumber kehalalan dagingnya. Apakah hal dagingnya bergizi, baik dan memenuhi standar. Untuk itu, ayo kita datang saja ke sana, ke toko Sedulur 99. Ayo kita loncat dulu. Halo sahabat Maulana, sekarang saya sudah berada di toko Sedulur 99 yang tadi saya sampaikan di awal. Ini samping saya ada Mbak Herma. Hai. Mbak Herma Ratnapuri dulu murid saya yang termasuk pinter juga. Nggak nyangka kita ketemu di sini ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, ceritanya kita mau datang ke sini silaturahim. Katanya pemiliknya Pak Asun namanya Pak Ibu Evi. Iya Ibu Evi. Ibu Evi mau mendaftarkan toko Sedulur 99 ke sertifikat halal. Mudah-mudahan nanti prosesnya lancar, kita lihat-lihat, kita dialog, kita diskusi, kita sosialisasi di dalam, tapi nggak boleh ngopi, sebab ini adalah bulan Ramadan ya. Ayo kita masuk ke dalam yuk. Yuk, cus. Berapa racikannya, bahan-bahannya, punya trik ngeracik sendiri. Halo Sobat Halal, hari ini kita di sini bertemu buat menyambungkan yang sebelumnya Ibu Evi ini ada keperluan untuk membuat sertifikat halal, dan kebetulan banyak pelanggan-pelanggan dari Ibu Evi ini yang sertifikat halal gratisnya itu berkaitan dengan produk yang ingin dihalalkan. Nah, hari ini saya mengundang Pak Absoni sebagai pendamping produk halal. Mangga selanjutnya nanti dari Pak Absoni dengan Ibu Evi sendiri yang ngobrol. Terima kasih pada Mbak Erma dan Pak Absoni yang berkenan hadir ke toko kami. Sini kami menjual daging ya, daging sapi, daging ayam. Nah, pelanggan kami itu kan kebanyakan UMKM yang jualan bakso, mie ayam, rumah makan. Nah, itu dari beberapa pelanggan kami itu menanyakan sertifikat halal kami. Nah, terus terang kalau untuk sertifikat halal kita, kalau untuk toko kan memang harus punya dari supplier ya Pak, dari supplier daging sapi, kemudian supplier daging ayam. Nah, untuk daging sapi kita pakai ada sapi motong sendiri dan beli sapi impor dari supplier. Kemudian untuk ayam juga kita dikirim dari supplier. Nah, untuk yang sertifikat halal daging sapi untuk pemotongan kita sudah dapat dari Dinas Peternakan di RPH Cipancuh, karena kita kan motong di situ ya Pak. Kemudian untuk sertifikat halal yang daging impornya kita juga dapat dari supplier.
Nah, untuk yang ayam ini untuk saat ini kita belum memiliki. Nah, mungkin seperti itu. Jadi intinya toko kami ingin mengurus sertifikat halal toko karena kan menjual produk-produk yang wajib ya, yang harus halal gitu. Ya, gitu saja Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Evi. Ya Allah, ini berkah ini saya bisa ketemu. Jadi ceritanya saya pernah malam-malam ke sini, ketemu sama siapa, dikasih nomor Pak siapa, saya cari-cari lagi nggak ketemu-ketemu. Aduh susah, mau kesini lagi tuh lupa, malu Bu, mau nanya lagi tuh malu. Nah betul Bu, jadi Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 menyatakan di pasal berapa, pasal 44 ya? 44. Itu seluruh barang dan jasa yang masuk dan beredar di negara kesatuan Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Bahasa dinasnya ya mandatori halal. Nah, kewajiban untuk bersertifikat halal ini memang sekarang sifatnya dituntun oleh pemerintah gitu. Jadi kalau dulu mah lebih dari bawah ke atas, kalau sekarang pemerintah yang mengajak juga membiayai. Untuk kegiatan pensertifikatan halal ini ada dua skema, yaitu skema self declare atau pengajuan kehalalannya itu dari si pelaku usaha sendiri. Ini saya loh, dagangan saya halal, maka dia terus dimajukan ke pendamping halal, kemudian divalidasi, diteliti, kemudian diajukan ke komisi fatwa, lalu turun suratnya, surat keterangannya. Tapi kalau skema yang kedua, skema reguler itu bukan hanya berbeda, tapi juga memang berbayar. Ada proses-prosesnya yang membedakan antara self declare dengan yang reguler. Nah, memenuhi amanat dari pasal 33 Undang-Undang nomor 14 tahun 2014 itu, kita bergerak ke lapangan sebanyak mungkin. Nah, yang paling riskan Bu Evi, betul Bu, Ibu tadi katakan bahwa masyarakat kita itu mayoritas pengkonsumsi atau konsumennya itu adalah daging ayam. Hampir setiap hari keluarga besar kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya daging ayam. Cuma di sini kita masih serba keterbatasan. Keterbatasan apanya? Penyediaan sertifikat legalitasnya. Apakah daging yang disembelih itu yang dikonsumsi kita itu halal atau belum? Kita rata-rata belum tahu secara hukum legalitasnya. Nah, syukur kami pertama ya silaturahmi. Terima kasih Ibu Evi sudah menerima kami di sini, sudah menjelaskan maksud tujuannya, dan kami nanti akan lakukan tinjauan lapangan Bu, kalau memang kita nanti diajukan sertifikat halal. Pertama, untuk hal ini kita nanti menganalisis kemampuan omset, kemampuan daya usaha, kemampuan pasar, marketnya Ibu seperti apa, sehingga nanti akan ditentukan yang namanya NIB ya bahasan ya, nomor izin berusaha, nanti kekuatan omsetnya seberapa. Lalu kalau kita sudah ke tempat pemotongan ayam, kalau RPH itu lebih ke arah dinas ya Bu ya, rumah potong hewan itu dinas. Tapi kalau TPA itu masing-masing pelaku usaha ya. Tempat pemotongan ayamnya itu apakah memenuhi syarat atau belum, higienitasnya, kebersihannya, jalur pembuangan limbahnya, kemudian cara penyembelihannya, pegawainya, kemampuan SDM-nya, semuanya harus ada sosialisasi produk halal dari BPJBH dan aturan-aturan yang terkait dengan usaha sertifikasi halal. Nah, manakala kita sampai di tempat itu, kita teliti higienitasnya, jangan sampai ada tercampur nih barang yang kita sudah sembelih, sudah halal, benar penyembelihannya sesuai syariat, tapi tercampur dengan barang-barang yang najis juga kan berarti kurang bagus, kurang higienitas. Memang najis kan bisa ya katakanlah mengurangi lah nilai kualitas dari daging itu sendiri. Kemudian ada pemisahan Bu antara daging, kemudian jeroan, juga limbahnya kayak bulu, kayak kuku dan sebagainya. Nanti itu semua kita analisis berdasarkan standar yang sudah ditentukan kehalalan dari Badan Jaminan Produk Halal.
Kemudian yang ingin saya sampaikan terakhir ada setelah kita mengaudisi, meneliti, mengkaji lapangan, nanti kita juga bicara tentang pendidikan atau namanya orientasi kepegawaian. Jadi nanti kita melalui sertifikasi halal ini Ibu mendapat keuntungan yang tidak disadari, yaitu bahwa karyawan juga bisa meningkatkan kualitas tuh Bu. Kualitas jualannya itu dagingnya harus bagaimana, cara penanganannya bagaimana. Ini bagian kotor, ini bagian kotor sekali, ini bagian bersih, ini bagian bersih sekali. Ini ruangan-ruangannya juga nanti akan kita bedakan. Sehingga betul-betul dari A sampai Z itu karyawan memahami tupoksinya, kualitas kerjanya, kinerjanya juga bagus. Nanti menghasilkan produk yang juga halal dan thayyiban. Nah, kalau sudah halal thayyib, kalau berkualitas, efek kepada masyarakatnya juga bagus Bu nantinya itu insya Allah. Nah, inilah usaha berkah, rezeki melimpah, kita mendapat maslahat insya Allah. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada sosialisasi pertama ini. Barangkali Pak Hasan selaku penyelia, kami juga ini kenakan Pak Hasanuddin selaku ya Juleha, saya juga Juleha, juru penyembelih halal sekaligus ini penyelia. Jadi kalau penyelia itu wilayah kerjanya se-Indonesia, bukan hanya satu lingkup provinsi atau kabupaten, tapi se-Indonesia dia bisa melakukan wilayah kinerjanya. Demikian, terima kasih. Silakan Pak Hasan. Ini yang tadi saya pelajari dari Ibu yang sampaikan itu ada dua berarti Bu ya. Yang pertama itu adalah skema regulernya itu untuk toko. Iya. Ya, skema regulernya itu untuk tokonya. Berarti yang harus disertifikat itu dua berarti Bu. Ya. Yang pertama toko, satu RPH ya. Ya. Karena kan toko juga ini Ibu kan menjual daging, dan dagingnya itu yang belum punya sertifikat halalnya itu dari RPH-nya Ibu ya. Yang ayam. Yang ayam. Kalau yang daging sudah Yang ada. daging semua ada. Dari dinas. Semuanya sudah ada, cuma yang nggak ada, yang belum ada itu ayam ya Bu ya. Berarti ada dua tahap ya. Berarti yang pertama kita regulerkan dulu, halalkan dulu RPA-nya, dan kemudian kalau sudah jadi RPA-nya baru kita tokonya kita majukan. Sebenarnya tadi dari dinas pas saya menanyakan yang RPA ayam yang sudah bersertifikat itu ada di Indramayu, di Pecuk. Ada, memang ada Bu. Iya. Cuma dua-duanya Bu. Ada Indramayu. Iya. Jadi kalau Ibu nanti sampai sukses, Masya Allah saya bersyukur sekali. Jadi bisa menjadi barometer seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah kita di sini, insya Allah dari kita gitu. Artinya saya termasuk yang ikut mengendorse kepada masyarakat konsumen, masyarakat muslimin, apalagi menjelang suasana Ramadan Syawalan ini kebutuhan dirinya sangat tinggi Bu. Kalau kita sudah diniati untuk ke sana, untuk ya katakanlah berusaha untuk ke arah yang lebih baik, lebih ya sudah legal, meyakinkan, menenangkan, dan ya kita tidak beban dalam mengkonsumsinya, itu sudah amat sangat baik sekali. Jadi untuk produk ayam ini Pak, memang kita belum memotong sendiri. Jadi produk ayam ini memang kita disuplai oleh mitra kita atau supplier ya, yang alhamdulillah hari ini perwakilannya ada di sini. Jadi kita juga ingin mendorong para mitra kita nih, para stakeholder kita untuk tempat usahanya bersertifikat halal, sehingga kita juga bisa membuat mensertifikat halalkan untuk toko kita gitu. Karena kan satu lagi nih tinggal dari supplier ayam yang belum gitu. Ya itu aja sih tambahan dari saya. Ya, jadi untuk skema yang pertama itu adalah skema yang paling utama itu adalah reguler ini ya. Nah, berarti yang paling pertama itu adalah RPA-nya. Dan untuk toko bisa sambil kita sambil berjalan, sama-sama mengajukan, dari RPA juga mengajukan, dari toko juga mengajukan. Cuma ketentuan-ketentuan nanti kita akan sampaikan, mulai dari manual SCPH itu seperti apa, dan nanti sistem gymnya seperti apa,
SCM-nya seperti apa, dan PPH-nya seperti apa. Jadi semuanya itu harus diterapkan semuanya, Bu. Jadi penyuluhan semuanya harus tersampaikan. Dan makanya nanti saya butuh, kita tuh butuh data yang benar-benar konkret, mulai dari data karyawan, kemudian saya butuh data yang namanya toko itu sudah mempunyai apa namanya NIB belum, nah izin itu ataupun dan aspek legal yang lainnya lah seperti itu. Ini Pak, untuk persyaratan penerbitan sertifikat halal ini apa saja ya? Mungkin apa namanya, dokumen-dokumen yang mesti kita siapkan apa saja, meminta diinformasikan, mungkin seperti itu. Insya Allah nanti kita siapkan. Dan untuk RPA pun ini yang rumah potong ayam, kira-kira kapan untuk survei tempatnya ini, Pak? Kalau hari ini hari Kamis ya, Kamis, santai-santainya Sabtu bisa Bu ya. Boleh. Kalau RPA ayam kan supplier ya. Ya, suppliernya gimana itu, Mas? Iya tuh, supply. Ya ntar ngomongin lagi sama barangkali ntar udah siap, ntar tinggal Iya, Pak Taufik bisa. Pak Taufik. Iya. Lebih jelas ntar Pak Taufik. Dekat pos. Iya, gitu aja. Bukan. Ya, udah gitu aja Pak. Jadi udah cukup lah mungkin. Ya secara sederhana nanti pada saat kita tinjauan lapangan, nah kita pengen melihat karyawan, nah kemudian juga situasional denah atau pelaksanaan tempat pemotongan ayamnya itu dengan berbagai macam SOP-nya, standar operasional procedure-nya. Jangan sampai, mohon maaf ya Bu, contoh konkret ya, air yang digunakan untuk membersihkan jeroan atau air untuk membersihkan daging itu mestinya air yang mengalir Bu. Ada saya temukan airnya itu airnya ngambil dari bawah gitu. Ini yang nggak bagus dan nggak bener juga. Nah jadi nanti kita lihat apakah ya, kalau memang belum nanti diatur seperti itu. Jadi akan mengembang, artinya akan dengan sendirinya ada perbaikan-perbaikan Bu kalau sudah ada sertifikasi itu, baik tata letak perusahaannya, kemudian juga mindset karyawannya, culture set budaya kerjanya, kemudian ya banyak nanti yang nilai-nilai value yang bisa diterima baik untuk suppliernya maupun Ibu selaku, kalau dari konsumen berarti Ibu kan sebagai konsumen gitu ya. Sebagai penjual ya atau pedagang dari supplier. Itu barangkali nanti kita tentukan pada waktunya akan datang. Terima kasih, itu aja. Barangkali untuk ini cukup ya Bu Evi ya, untuk sosialisasi, pemahaman awal, kemudian juga informasi penyampaian wawasan. Jadi prinsipnya kita menjadi warga negara yang baik dengan cara ya mengikuti aturan pemerintah yang telah dilakukan, yaitu mengaktualisasikan fungsi-fungsi yuridis undang-undang legal formal kegiatan kita, yaitu pasal 33 tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2020 dan tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Demikian, terima kasih Bu Evi, Bu Erma, Pak Yudi atas dijamunya, diterimanya saya, belum ada kopi kok dijamunya ya. Atas pertemuan kita kali ini, nanti kita tindak lanjuti juga Bapak supplier. Bapak namanya siapa Pak tadi? Pak Sanim ya? Ya Pak Sanim, nanti kita bisa ketemu dan ngobrol panjang lebar lagi, lebih rileks lagi, lebih luas lagi, meskipun di konten lebih memberikan wawasan lebih edukatif kepada masyarakat. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo sahabat Maula, sahabat halal, kita mau lihat-lihat alur proses produksi kehalalan daging sedulur 99. Yuk kita lihat Pak Yudi gimana? Ya, jadi memang sebagian besar pelanggan kita itu tukang bakso ya, tukang bakso. Jadi biasanya pelanggan itu sebelum pesan daging dia ke kasir dulu, ya, ke kasir, nanti depan, di kasir keterima nota, nanti dia langsung ke pesan daging, pesan daging ataupun ayam. Nah,
daging dan ayam nanti disiapkan oleh petugas kita di dalam sesuai dengan kebutuhannya, pesanannya. Nah, nanti setelah itu daging akan Kita lihat ruang produksinya ya, ke sini ya. daging akan disampaikan nanti kepada petugas penggilingan ya di sini untuk dilakukan penggilingan, Pak. Dilakukan menjadi adonan menjadi bakso. Iya. Ya, samping nanti pelanggan itu menyiapkan bumbu-bumbunya Yang sesuai yang dibutuhkan sesuai ya. yang dibutuhkan, nanti Berselera dia racik ya. sendiri di sini. Iya, betul. Nah, nanti diserahkan juga ke tim daging, ke tim giling. Tim giling Nanti digiling oleh proses, mereka, giling. setelah jadi adonan, Iya. selesai dimasukkan plastik, langsung dibawa pulang oleh Si si konsumen. Iya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya. Ya, mudah-mudahan lancar, Amin. lebih berkah karena halalnya. Amin. Alhamdulillah. Kita berharap sahabat dan punya keyakinan perusahaan Pak Yudi sama Bu Evi ini izin edarnya bukan hanya lokal di tingkat kabupaten, tetapi juga bisa provinsi, nasional, bahkan kita punya keyakinan sampai ke go internasional. Maka upaya sertifikat halal ini menjadi kebutuhan yang mutlak bagi para pelaku usaha. Ya, oke, sukses selalu.